beriman dengan wajibnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Telah kita jelaskan dalam pertemuan kemarin tentang bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang mencintai Allah, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mengagungkan Allah, dia mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mensifatinya dengan sifat-sifat makhluk, tidak mensifatinya dengan sifat-sifat kurang yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk berarti menghina Allah. Dan orang yang menghina Allah tentu dia bukan orang mukmin dan dia bukan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita masih membahas kelanjutan dari cabang iman yang ke-10, yaitu keimanan dengan wajibnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bihi amba'ana al-Baihaqi, nyeritakan ing kita wa bihi lan kelawan sanad, ya, sanad kang wis kasebut amba'ana wis cerita ing kita sapa al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi. Qala dawuh sapa al-Baihaqi, sami'tu was ngrungu sapa ingsun Aba Abdurrahmani ing Aba Abdurrahman As-Sulamiyah. Yaqulu ngucap sapa Abu Abdurrahman, sami'tu was krungu sapa ingsun Aba Nasrin ing Aba Nasrin At-Tusiyah. Annahu yaqul, saat temene Abu Nasr At-Tusi iku ngucap dawuh sapa Abu Nasr At-Tusi, sami'tu was ngrungu sapa ingsun Ja'faran ing Ja'far Al-Khuldiyah. Annahu yaqul dawuh sapa Ja'far Al-Khuldi, sami'tu Al-Junaidah. Annahu yaqul qala was dawuh sapa rajulun wong lanang, qala was ngucap sapa rajulun wong lanang li Sariyyin Saqati maring Sari As-Saqati, kaifa halih kaya apa anta, kaifa iku halih kaya apa anta utawi sira, fa ansha'a yaqul man lam yabid wal hubbu hashwu fuadihi lam yadri kaifa tufattatul akbadu. Man utai sapane wong iku lam yabid urung nginep sapa man, wal hubbu lan utawi demen iku hashwu fuadihi memenuhi atine man, lam yadri mongko ora weruh sapa man kaifa kalih kaya apa tufattatu dan rusak apa al-akbadu pira-pira ati. Wa bihi lan kelawan sanad iki amba ana wis nyeritani ing kita sapa Abu Abdurrahman As-Sulami. Qala dawuh sapa Abu Abdurrahman As-Sulami, sami'tu Aba Nasrin Muhammad bin Ismail qala sami'tu Abul Qasim Asy-Syiraziyya Al-Wa'idha qala sami'tu Aba Dujanata yaqul kanat ana sapa Rabi'atu Rabi'ah idza ghalaba tatkala nglindih alaiha ing atase Rabi'ah apa halul hubbi tingkah demen, taqulu mongko ngucap iku taqulu ngucap sapa Rabi'ah,
ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza muhalun fil fi'ali syani'u law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Ta'si gawe maksiat, ngelakoni maksiat sapa sira al ilaha ing pangeran ing Allah. Wa anta lan utawi sira iku tuzhiru mertelaaken sapa sira hubbahu ing demen Allah. Hadza utawi iki iku muhalun muhal fil fi'ali ing dalam pira-pira penggawean syani'u kang ala. Lau kana lamun ana apa hubbuka atau hadza utai iki iku muhalun muhal fil fi'ali iku ing dalem pira-pira penggawean syani'u utawi perkara kang ala. Lau kana lamun ana apa hubbuka demen sira iku shadiqan kang bener la ata'tahu mangka yakti taat sapa sira ing Allah. Innal muhibba sak temene wong kang demen liman maring wong yuhibbu kang demen sapa yuhibbu kang demen sapa muhib iku muti'u wong kang taat sapa iku muti'u wong kang taat sapa al muhib. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas materi yang sama, kelanjutan dari pembahasan yang kemarin, yaitu cabang iman yang ke-10. Beriman dengan wajibnya mencintai Allah Azza wa Jalla. Telah kita jelaskan dalam pertemuan kemarin tentang bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa orang yang mencintai Allah, maka dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia mengagungkan Allah, dia mensifati Allah dengan sifat-sifat sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mensifatinya dengan sifat-sifat makhluk, tidak mensifatinya dengan sifat-sifat kurang yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk berarti menghina Allah. Dan orang yang menghina Allah tentu dia bukan orang mukmin dan dia bukan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ragu dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia meyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Dan alam semesta ini yang menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini al-muallif menyebutkan perkataan sebagian ulama yang menunjukkan tentang bukti kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa di antara bukti bahwa seseorang itu mencintai Allah jika dia itu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan mau meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya taat. Namanya taat. Taat artinya menjalankan yang diwajibkan, meninggalkan perkara yang diharamkan kepada dia. Nah, ini diantaranya ditunjukkan oleh perkataan Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah ini seorang wali perempuan
Ini juga menunjukkan kepada kita, memberikan semangat kepada kaum perempuan bahwa untuk menjadi seorang taqiyah, untuk menjadi seorang waliyun min auliyaillah, tidak disyaratkan dia harus seorang laki-laki. Tidak disyaratkan dia harus seorang laki-laki. Meskipun secara zahir kita melihat bahwa kebanyakan para aulia itu adalah laki-laki, tetapi juga banyak di antara kaum perempuan yang bisa meraih derajat yang tinggi indallah, menjadi seorang waliyatun. Dalam sejarah sangat banyak kita temukan para aulia dari kalangan kaum perempuan. Misalnya ada Asiyah, kemudian ada istri dari Fir'aun, kemudian ada Maryam, kemudian ada Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga seorang waliyatun, artinya wali perempuan. Ada Sayyidah Khadijah, ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah Fatimah. Kemudian yang berikut yang belakangan ada Rabi'ah Al-Adawiyah, ada Sayyidah Nafisah, dan masih banyak wali-wali yang berasal dari kaum perempuan. Berarti ini juga membuktikan bahwa kaum perempuan juga bisa menjadi seorang wali, tidak mesti harus laki-laki. Berbeda dengan derajat kenabian. Kalau seorang nabi, untuk menjadi nabi atau rasul, maka memang dari kaum laki-laki, tidak dari kaum perempuan. Sementara untuk menjadi seorang wali, seorang yang taqi, orang yang soleh, wali ini tidak disyaratkan dia harus seorang laki-laki. Laki-laki atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih derajat yang tinggi ini. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan, Allah berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha, barang siapa yang mau beramal soleh, tentu dia wa huwa mu'min, dan dia orang mukmin, baik dia laki-laki atau perempuan. Di sini tidak dipandang apakah dia laki-laki atau perempuan. Min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'min, selama dia mukmin, faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Artinya dalam beramal soleh, dalam ibadah, di dalam berbuat kebaikan, di dalam meraih derajat yang tinggi indallah, maka laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Tidak dibedakan antara laki-laki ataupun perempuan dalam meraih derajat yang tinggi indallah. Meskipun dalam berbagai hal, dalam sebagian ahkam itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam persoalan aurat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketika melaksanakan sholat, dalam beberapa ketentuan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ada beberapa hukum yang hanya berkaitan dengan kaum perempuan. Tetapi apabila kaum laki-laki ataupun perempuan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, maka keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi monopoli, kaum perempuan, kaum laki-laki untuk menjadi seorang wali, bahkan menjadi seorang alim, allamah, seorang yang luas ilmunya, berilmu tinggi, berilmu luas, berilmu mendalam, itu tidak harus juga kaum laki-laki.
Dalam sejarah kita melihat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang alimah, yang ilmunya sangat luas sehingga para sahabat banyak yang menuntut ilmu kepada beliau. Ini juga membuktikan bahwa untuk meraih derajat yang tinggi indallah di sini tidak ada ketentuan dia harus laki-laki misalnya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dia mau beramal soleh dan dia mukmin, maka memiliki kesempatan yang sama untuk meraih derajat yang tinggi indallah. Meskipun kalau kita melihat para ulama seakan-akan didominasi oleh kaum laki-laki, seakan-akan dari kalangan mufassirin, dari kalangan fuqaha, dari kalangan sufiyah, dari kalangan banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Tetapi sebenarnya tidak ada dominasi itu. Ya, kalau kaum perempuan dia mau bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu agama secara luas dan secara mendalam, maka akan juga bisa meraih hal yang sama. Hanya saja karena mungkin seorang perempuan itu tidak memiliki waktu yang lebih luas untuk untuk menuntut ilmu agama, karena dia menikah menjadi istri, yang kemudian istri dia terbatas, dia mengurus suaminya, mengurus anak-anaknya dan seterusnya, dan dia harus berkhidmah kepada keluarganya, sehingga menjadikan kesibukannya mungkin menjadikan seorang perempuan itu sedikit di antara mereka yang bisa misalnya viral dalam bahasa sekarang sebagai seorang ulama atau sebagai seorang aulia. Meskipun bisa jadi mereka adalah aulia yang samar, yang mereka tidak masyhur sebagai wali, tetapi mereka adalah aulia Allah, karena khidmah seorang perempuan terhadap suaminya itu memiliki pahala yang besar yang menjadikan mereka justru mudah secara zahir, mudah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan meraih pahala yang sangat besar dengan kedudukannya dia sebagai seorang perempuan atau seorang istri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kita cerita tentang Rabi'ah Al-Adawiyah, salah seorang waliyah, seorang wali perempuan yang sangat terkenal. Beliau sangat terkenal dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian tidak berarti bahwa beliau hanya cinta kepada Allah dan tidak ada takut kepada Allah. Tidak demikian. Karena seorang mukmin itu ya antara cinta dan takut, antara harap dan takut. Cinta kepada Allah adalah kewajiban, takut kepada azab Allah. Nanti setelah ini cabang iman yang ke-11 adalah takut kepada Allah. Ini juga ada pada Rabi'ah Al-Adawiyah, meskipun beliau dikenal dengan konsep cintanya yang sangat mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga ada khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti yang diceritakan oleh sebagian orang, bahwa seseorang itu kalau kemudian dia bahwa Rabi'ah Al-Adawiyah itu hanya mahabbahnya saja, kepada Allah, sehingga khaufnya nggak ada. Tidak seperti itu. Diceritakan, ini sebelum masuk ke sini, diceritakan bahwa suatu ketika Rabi'ah Al-Adawiyah itu sedang melihat seseorang yang sedang membakar atau memanggang seekor kambing.
sedang dipanggang untuk nanti dimakan di atas api yang sangat besar. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah ketika melihat apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Rabi'ah al-Adawiyah itu meneteskan air mata. Beliau menangis. Ketika orang yang memanggang kambing itu mengetahui Rabi'ah sedang menangis, maka dia mengira bahwa Rabi'ah ini ingin makan kambing. Mungkin dia lapar, sehingga saking pengennya nangis dia. Akhirnya didatangi oleh orang ini, ditanya, kenapa kamu menangis? Kalau kamu mau daging kambing ini saya kasih. Kemudian Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, saya menangis bukan karena pengen makan kambing. Saya menangis karena saya teringat akhirat. Beliau teringat akhirat. Karena saya teringat bahwa kambing ini dibakar sudah dalam keadaan mati. Sedangkan manusia nanti, orang-orang kafir, nanti di akhirat mereka dibakar di api dalam keadaan hidup. Saya ingat itu sehingga saya menangis. Artinya beliau takut terhadap azab neraka. Ingat dengan azab neraka, beliau takut dengan azab neraka sehingga beliau sampai menangis. Langsung apa? Langsung nyambung ketika lihat kambing dibakar, dia langsung ingat akhirat, bagaimana manusia nanti dibakar di dalam neraka dalam keadaan hidup-hidup. Kalau kambing itu dibakar sudah disembelih dulu, mati, kemudian setelah itu dibakar. Manusia nggak disembelih dulu, tidak dimatikan dulu baru dibakar, hidup-hidup dibakar di dalam api neraka, padahal panasnya api neraka jauh lebih dahsyat, jauh lebih panas dibandingkan dengan panasnya api di dunia ini. Itu yang membuat Rabi'ah al-Adawiyah itu menangis. Artinya apa? Di sini menunjukkan bahwa Rabi'ah al-Adawiyah memang ada sisi mahabbahnya ilallah yang begitu terkenal, munajat cintanya kepada Allah itu sangat terkenal di kalangan umat Islam. Tetapi Rabi'ah al-Adawiyah juga memiliki sisi khauf ilallah yang juga sangat kuat. Itulah memang hal atau kondisi seorang aulia illah, seorang waliyun min aulia illah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan Rabi'ah ini juga terkait dengan cinta ilallah, cinta kepada Allah. Beliau mengatakan ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbahu hadza muhalun fil fi'ali syani'u. Kamu bermaksiat kepada Allah, tetapi kamu menampakkan cinta kepada Allah. Dia mengatakan secara lisannya, uhibbuka ya Allah, uhibbullah. Dia mengatakan secara lisan, dia menampakkan, memperlihatkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Ternyata dia melakukan maksiat kepada Allah. Apakah seperti itu? Secara lisan dia mengatakan uhibbuka ya Allah, tetapi ternyata lisannya bermaksiat kepada Allah, tangannya bermaksiat kepada Allah, badannya bermaksiat kepada Allah. Apakah itu mungkin terjadi? Seseorang yang mengaku cinta kepada Allah, tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Apakah itu membuktikan kebenaran cinta dia kepada Allah? Ini muhal. Ini adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang nggak mungkin. Nggak mungkin. Kenapa? Karena cinta dan ketaatan itu adalah sesuatu yang berbanding lurus, bukan sesuatu yang bertolak belakang. Nggak ada orang mengatakan cinta tetapi dia tidak mentaatinya. Tidak ada orang mengatakan cinta tetapi
justru dia bermaksiat kepadanya. Sehingga Rabi'ah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu." Apabila cinta kamu itu memang benar, cinta kamu kepada Allah itu memang benar, la ata'tahu, maka pasti kamu akan mentaati Allah. Jika memang cinta kamu kepada Allah itu benar, maka pasti kamu akan mentaati Allah. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu taat terhadap orang yang dicintainya. Orang yang mencintai Allah, maka dia taat kepada Allah. Man ahabballaha ata'allah. Orang yang mencintai Allah, maka dia akan taat kepada Allah. Wa man ahabbar rasula ata'ahu, maka dia akan mentaati Rasul. Seseorang yang mencintai Rasul, dia akan taat terhadap Rasul. Nah, memang rumusnya seperti itu. Qaidahnya seperti itu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Perbandingannya, takribnya, perbandingannya. Kalau seorang laki-laki misalnya mencintai seorang perempuan, maka dia akan apa? Dia akan mentaatinya. Apapun yang dimintanya, maka dia akan memberikannya. Apapun yang diinginkannya, maka dia akan memberikannya. Seorang laki-laki misalnya dia merokok. Kemudian orang yang dicintainya mengatakan, "Mas, jangan merokok lagi." Maka dia akan berhenti. Kenapa? Karena dia mencintai, orang yang mencintai dia akan mentaati orang yang dicintainya. Kalau dibilang, "Mas, jangan merokok," tetap merokok saja, diragukan. Jangan-jangan ini nggak mencintai dia dengan cinta yang tulus, cinta yang benar. Jangan-jangan hanya ngomong saja, Diuji cintanya dengan seberapa besar dia mau mengikuti kemauan-kemauan dari orang yang dicintainya. Tetapi meskipun tidak mutlak. Kalau ini kan hanya pendekatan. Cinta kita kepada manusia, kemarin kita katakan harus lillah, fillah. Artinya bahwa kita kalau mencintai manusia, mencintai seseorang, maka kita bisa saja kita taat kepadanya. Bisa saja kita mengikuti kemauan-kemauannya, tetapi fi ghairi maksiatillah, dalam selain kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah melebihi cinta kita kepada Dia. Cinta kita kepada istri, cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ayah, ibu, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada kekasih kita misalnya, maka itu adalah cinta di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apabila kemauan-kemauan orang yang kita cintai itu adalah melanggar aturan syariat, kemudian kita tidak menurutinya, maka itu bukan bukti bahwa kita tidak mencintai orang itu. Misalnya seorang istri misalnya mengatakan kepada suaminya, "Mas, kita nggak punya uang," misalnya, "mencuri sajalah Mas," misalnya. Kemudian suaminya nggak mau, "Saya nggak mau, itu haram." Itu haram. Apakah itu menunjukkan ketidakmauan suami untuk menuruti istrinya mencuri? Apakah itu menunjukkan bahwa suaminya tidak mencintai istrinya? Tidak. Tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan itu. Tetapi kalau istrinya mengatakan, "Mas, kamu kok sering meninggalkan sholat, tolong jalankan sholat dengan rajin, hadirlah dalam majelis ilmu." Kemudian suaminya nggak mau taat, saya nggak mau misalnya, maka ini juga kemungkinan ini dia tidak betul-betul mencintainya. Kenapa? Karena ini adalah dalam kebaikan, tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud bahwa
mencintai selain Allah, itu memang juga konsekuensinya adalah mengikutinya. Tetapi karena cintanya kepada manusia, seorang mukmin itu cintanya kepada manusia itu tidak lebih tidak lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan cintanya seorang mukmin kepada manusia itu adalah cinta yang lillah, yang fillah, maka kemudian ketaatannya kepada orang yang dicintainya tidak mutlak. Ketaatannya kepada orang yang dicintainya itu tidak secara mutlak. Karena ketaatan yang mutlak adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, karena mereka adalah orang yang paling kita cintai sebagai seorang mukmin dibandingkan dengan selainnya. Seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Jadi kaidah yang disampaikan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau kita mengatakan ya Allah uhibbuka, ana uhibbullah misalnya, tetapi dia tetap bermaksiat kepada Allah, maka omong kosong. Itu namanya cinta kumbal, yang hanya ada di lisan, tidak ada dalam kenyataan. Kita harus mewaspadai terhadap diri kita sendiri, Kita mengatakan kita mencintai Allah, tetapi kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukti kecintaan seseorang kepada Allah adalah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan yang diperintahkan dan meninggalkan yang diharamkan, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Selain itu, hadirin rahimakumullah, bukti cinta kita kepada Allah adalah dengan memperjuangkan agama Allah, dengan memperjuangkan agama Allah, dengan ad-da'watu ilallah, dengan berdakwah, dengan jihad fisabilillah, dengan mengajarkan ajaran-ajaran Allah, syariat Allah, dengan menyampaikan syariat Allah kepada sebanyak-banyaknya manusia. Itu adalah juga membuktikan, karena sebuah cinta itu juga dia harus memerlukan perjuangan dan juga pengorbanan atas yang dicintainya. Kita mengaku mencintai Allah, maka kita juga memperjuangkan agamanya Allah, Islam, sebagai satu-satunya agama yang hak. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, satu-satunya yang diridhai oleh Allah itu hanya Islam. Maka kita diwajibkan oleh Allah untuk mendakwahkan Islam. Maka kita dakwahkan Islam dengan harta benda yang kita miliki, dengan tenaga yang kita miliki, dengan diri kita yang kita miliki, dengan waktu yang kita miliki, kita perjuangkan agama ini. Dengan kesempatan, dengan kemampuan yang kita miliki, maka kita kerahkan segala potensi yang ada pada diri kita, meskipun itu semuanya juga ciptaan Allah. Kita peruntukkan untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga membuktikan kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana seseorang mengaku mencintai Allah, tetapi dia tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Dia mengaku mencintai Allah, tidak mau mengorbankan jiwanya, tidak mau mengorbankan dirinya, waktunya,
untuk memperjuangkan agama Allah, maka itu adalah cinta yang palsu, yang tidak sebenar-benarnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah berfirman, wajahidu, dan berjuanglah kalian, berjihadlah, berjuanglah kalian, bi amwalikum, dengan harta kalian. Kalian yang diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rizki yang melimpah, gunakan harta yang kalian miliki untuk perjuangan Islam, untuk membiayai dakwah Islam, untuk membiayai dakwah Islam. Apalagi pada masa sekarang ini, dakwah ahli sunnah wal jamaah memerlukan biaya, memerlukan dana. Pembangunan masjid, pembangunan musalla, pembangunan pondok pesantren, para da'i, para duat ilallah, yang mereka perlu dibiayai agar mereka bisa fokus di dalam dakwahnya. Kemudian juga untuk penerbitan dan pencetakan buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah perlu disebarluaskan, memerlukan dana, Kita melihat mereka yang di luar ahli sunnah wal jamaah, orang-orang Wahabi, mereka mampu mendirikan pondok-pondok pesantren yang sangat banyak tanpa ada kesulitan sedikit pun. Orang-orang Wahabi memiliki puluhan stasiun televisi dan radio, memiliki dana yang sangat besar. Mereka membagi-bagikan buku-buku yang isinya adalah kesesatan karena dana mereka yang sangat besar. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, siapa yang membiayai dakwahnya? Sangat sedikit orang yang mau peduli terhadap dakwah Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena itulah maka kita ingatkan kepada kita semuanya yang mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tergerak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama Islam, Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikutilah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang memberikan seluruh hartanya untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah, teladanilah Sayyidah Khadijah yang harta beliau diberikan untuk dakwah Islam. Teladanilah siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman ibn Auf, dan para sahabat yang kaya lainnya yang mereka bahkan Sayyidina Utsman separuh hartanya diberikan untuk kepentingan dakwah Islam. Mereka berjihad, mereka berjuang dengan harta yang mereka miliki untuk mendanai dakwah Islam. Maka Islam bisa menyebar luas ke seluruh dunia karena para pejuang-pejuang sesuai dengan sesuai dengan kemampuannya. Yang mereka kaya raya memiliki harta, mereka berjuang dengan harta yang mereka miliki. Sayyiduna Umar bin Khattab, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, mereka berjuang dengan dengan diri mereka, dengan segala potensi yang dimilikinya. Dan para sahabat lainnya juga demikian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian itu mengetahuinya. Dia mengaku mencintai Allah, tetapi hartanya hanya untuk istrinya saja. Hartanya hanya untuk anak-anaknya saja. Hartanya hanya untuk
berfoya-foya untuk kepentingan dirinya saja. Tidak diberikan untuk kepentingan perjuangan Islam. Apakah dia mencintai Allah yang seperti itu? Dia lebih mencintai selain Allah daripada mencintai Allah. Buktinya dia memberikan hartanya kepada orang yang dicintainya, tetapi tidak memberikan hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan. Kita yang punya ilmu, kita berjihad dengan ilmu yang kita miliki. Kita yang memiliki tenaga, kita berjihad dengan tenaga yang kita miliki. Kita berjuang untuk Islam dengan tenaga yang kita miliki. Kita yang punya harta, kita berjuang untuk Islam dengan harta yang kita miliki. Jangan sampai kita tidak memiliki peran sama sekali dalam perjuangan agama ini. Kita yang bisa menulis, kita menulis melalui media sosial misalnya, melalui Facebook, melalui WhatsApp dan sebagainya, tetapi harus dipastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah kebenaran, ilmu Islam yang benar, yang untuk kita sebarluaskan. Itu adalah bagian dari peran kita yang menunjukkan cinta kita kepada Allah. Kita menyebarkan ajaran-ajaran Allah, agama Islam yang merupakan ajaran atau agama satu-satunya yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berpangku tangan. Hartanya banyak, bingung dia menghabiskannya. Gimana ya harta saya? Ada. Saya banyak menemukan orang bingung. Hartanya kebanyakan itu bingung. Untuk apa? Akhirnya untuk membeli sesuatu yang gak ada manfaatnya, untuk mengkoleksi barang-barang yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Cari makan, sama makannya. Yang sini makannya pecel, di sana juga pecel misalnya. Tetapi karena tempatnya beda, harganya juga beda misalnya. Yang di sana makanannya bahkan terkadang lebih tidak enak daripada yang lain. Tetapi karena gengsi, duitnya kebanyakan. Untuk apa duitnya ini kalau enggak untuk membeli makanan yang mewah? Bahkan terkadang dia sudah punya rumah, masih beli rumah lagi yang lainnya yang mewah. Kadang dia sudah punya mobil, masih beli mobil yang lainnya karena ada keluaran mobil yang terbaru. Dia sudah punya sepeda motor, masih beli sepeda motor yang lainnya yang lebih baru dan sebagainya. Untuk apa dia lakukan seperti itu? Sementara agama Allah memanggil kita untuk gunakan harta itu untuk perjuangan agama Allah dan untuk kepentingan kita nanti di akhirat. Sebagian orang sibuk dengan membangun rumahnya yang ada di dunia ini, tetapi dia lupa dengan rumah dia di akhirat yang kekal. Lupa dengan rumah dia di alam kubur. Lupa dengan rumah dia yang nanti di akhirat yang akan dia tempati selamanya. Terkadang dia membangun rumah yang mewah, megah di dunia ini, padahal dia tahu persis bahwa dia akan meninggalkan rumah itu lambat atau cepat. Dan dia tahu bahwa akhirat akan datang, kematian akan datang, tetapi meskipun seperti itu, dia tetap tidak mau membangun rumahnya di surga, yaitu dengan menginfakkan sebagian harta bendanya di dalam perjuangan agama Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya yang juga membuktikan cinta kita kepada Allah adalah kita memperbanyak zikrullah. Kita memperbanyak zikrullah, yaitu menyebut nama-nama Allah, berzikir. Karena seseorang yang mencintai Allah, maka dia akan selalu ingat Allah, selalu menyebut nama-nama Allah. Zikir di sini bisa dengan zikir qalbi atau zikir lisan,
dengan menyebut secara lisan nama Allah atau menyebutnya, mengingatnya dalam hatinya. Nah, itu orang yang seperti halnya ini sebagai takrib juga perbandingan. Seseorang yang mencintai, seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, atau sebaliknya seorang perempuan yang mencintai seorang laki-laki, atau maka dia akan sering menyebutnya. Di sini sampai temannya itu apa? Temannya itu waleh, temannya itu bosan. Setiap ketemu yang diceritakan si dia saja. Padahal yang dia belum punya si dia, sehingga yang diceritain jadi bosan dengarnya. Tadi sudah diceritain, sekarang diceritain lagi. Nanti ketemu di sana diceritain lagi, dan seterusnya. Yang dengar ini yang bosan, dia nggak bosan karena dia memang mencintainya. Tetapi yang dengarkan itu yang bosan. Itu sebagai perbandingan. Kalau kita mencintai Allah, maka kita juga sering berzikir. Dalam keadaan kita berjalan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan kita berbaring, maka kita selalu mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, sebutlah Allah, dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, sesering mungkin kita. Dalam ayat yang lain disebutkan, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Orang-orang yang mereka selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan qiyamah, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam segala kondisi dia selalu mengingat Allah. Kapanpun dan dimanapun dia selalu mengingat Allah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau berzikir secara lisan, kalau kita masuk ke dalam WC, ya tidak boleh, tetapi kita masih bisa berzikir dengan hati, mengingat Allah dengan hati. Inilah yang salah satu yang membuktikan bahwa kita memang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Kita mengenal Allah dengan pengenalan yang benar. Kita mensifati Allah dengan sifat sempurna yang layak bagi Allah. Kita tidak mencelanya, kita tidak menghinanya dengan mensifatinya dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian kita mentaatinya, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memperbanyak zikrullah, memperbanyak berzikir kepada Allah. Tetapi dalam berzikir, demikian juga dalam ibadah-ibadah yang lain, maka kita harus didasari dengan ilmu. Zikir, memperbanyak zikir, tetapi harus dengan ilmu. Kalau kita misalnya zikrullah dengan lafzul jalalah, Allah, 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 maka dibaca dengan benar. Jangan sebagian orang karena memburu banyak, karena dikatakan uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, kemudian dia tidak mempedulikan tentang aturan dalam berzikir. Dia misalnya mengatakan ketika zikrul jalalah, lafzul jalalah, dia mengatakan Allah, 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 misalnya. Banyak tetapi keliru, tidak mendapatkan pahala. Dalam berzikir pun kita harus memperhatikan aturan yang telah ditentukan oleh syara. Allah, 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 dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan pahala, namanya zikrullah. Atau dengan misalnya
Dengan afdalul zikri, Rasulullah mengatakan bahwa afdalul zikri la ilaha illallah. Dengan membaca itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bacaan yang benar. Dengan bacaan yang benar. Tidak boleh seseorang berzikir dengan tahlil atau kalimatut tauhid ini kemudian dia membacanya keliru. Misalnya la dibaca pendek, harusnya la ilaha illallah. Dia membacanya, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah misalnya. Maka ini bukan hanya tidak mendapatkan pahala, bukan hanya tidak diterima oleh Allah zikirnya, tetapi dia justru akan berdosa. Dan bahkan jika tahu artinya bisa membahayakan akidah dia. Sebagian orang ada yang lafzul jalalahnya itu dipendekkan. Ketika dia membaca kalimatut tauhid, dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia mengatakan begitu. Harusnya Allah, la ilaha illallah. Harus panjang pada lam yang di tengah. Sebagian orang ada yang berzikir dengan membuang ha pada lafzul jalalah. Dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, enggak ada haknya. Itu juga keliru, enggak akan dapat pahala. Kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir, tetapi dengan zikir yang benar. Dengan zikir yang benar, akar zikir kita, karena kita apa? Kita menyebut nama Allah, kita mencintai Allah, kita menyebut nama Allah, maka kita sebut dengan yang sebaik-baiknya. Perbandingannya lagi, kalau kamu menyebut nama orang yang kamu cintai, masa dengan yang jelek, dengan sebutan yang enggak genap misalnya. Tentu tidak. Disebut dengan yang selengkap-lengkapnya, namanya itu yang sebaik-baiknya penyebutannya. Kalau perlu berhati-hati dalam menyebutkannya biar tidak sampai keliru dalam penyebutannya sehingga menyebabkan si dia itu kecewa karena nyebut namanya saja salah. Gimana dia mengaku mencintainya sedangkan menyebut nama orang itu dia sudah keliru. Ini betulan enggak, nama saya aja enggak kenal. Nama saya saja enggak tahu. Ngakunya cinta, tapi nama saya saja dia enggak pas. Kita mencintai Allah, kita berzikir kepada Allah dengan menyebut nama Allah dengan benar, sesuai dengan kaidah dalam membaca Al-Quran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian waktu sudah habis. Semoga apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini menambah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan cinta kita kepada Allah melebihi dari cinta kita kepada selainnya, sehingga kita akan mendapatkan kesempurnaan iman, keselamatan dan derajat yang tinggi indallah nanti di akhirat. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.